Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi semua para guru yang senantiasa mendapat bimbingan, keselamatan dan ridho dari Allah SWT. Oke, hari ini 25 November 2025 merupakan memperingati Hari Guru ke-80 ya. Oke, hari ini guru ya merupakan tonggak utama atau tonggak terdepan yang diandalkan oleh negara dalam membimbing, mendidik, mengarahkan agar anak-anak ke depan menjadi anak-anak yang baik. Jadi guru hebat, guru kuat, guru semangat, Indonesia akan kuat, juga bisa bersaing ke depannya. Oke, hari ini saya tidak banyak membicarakan masalah apa-apa, dan saya sedikit mau mungkin apakah itu namanya ocehan atau omelan atau sejenisnya lah ya, tentang kurikulum yang sekarang lagi senantiasa itu setiap ini memang sudah jadi rahasia umum ya, setiap ganti pejabat itu ganti kurikulum. Jadi kalau menurut saya saya ini sekarang umur 54. Waktu jadi guru itu saya diangkat tahun 99. Sekarang 2025, berarti saya udah jadi guru tuh 26 tahun. 26 tahun jadi guru, kemudian sekolah guru 3 tahun, kuliah guru 5 tahun. Berarti 26 tambah kuliah sekolah guru 3 tahun, 29 tambah lagi kuliah guru 5 tahun, berarti 31 tahun ya. Jadi 31 tahun saya berkecimpung di pendidikan di Indonesia ini. Jadi guru lah ya. Jadi mulai dari sekolah, kuliah sampai jadi guru ya, saya memang betul-betul mengikuti, kemudian menjadi pelaku dari pendidikan Indonesia. Selama 31 tahun itu ya, kurikulum kita ini senantiasa berganti. Kalau menurut saya itu maunya jangan diganti ya, tapi diperbaiki aja. Oke ya, jangan diganti tapi diperbaiki aja. Dulu waktu kuliah kemudian sampai jadi guru sampai tahun-tahun 2000-an itu alur tujuan pendidikannya itu jelas betul alurnya ya. Alurnya itu ada 5 alur ya. Yaitu pertama yang paling tinggi itu yaitu Tujuan Nasional Pendidikan Indonesia. Jadi Tujuan Nasional Pendidikan Indonesia itu memang tujuan negara ini terhadap pendidikan itu apa ya. Itu ada buat itu. Yang diantaranya mencintai negeri Indonesia, kemudian patuh pada Pancasila, kemudian beragama, kemudian mencintai buatan Indonesia, dan bla 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 bla. Gitu ya. Jadi itu tujuan akhir dari pendidikan Indonesia. Kemudian turunan dari tujuan pendidikan nasional Indonesia itu adalah tujuan kelembagaan. Ada lagi tujuan kelembagaan atau biasa disebut dengan tujuan apa itu? Pokoknya jadi tujuan kelembagaan pendidikan. Tujuan SD, MI, tujuan SMP, MTS, SMA, aliyah ya. Tujuan itu ya, tujuan kelembagaan ya, tujuan apa namanya itu pokoknya tujuan kelembagaan ya. Dari tujuan kelembagaan itu diterjemahkan lagi menjadi tujuan mata pelajaran ya. Misalnya mata pelajaran matematika di SD itu tujuannya apa, kemudian IPS itu tujuannya apa, PKN tujuan apa. Itu terjemahkan, dirinci satu persatu ya. Jadi
tujuan kelembagaan namanya tujuan institusional ya. Jadi yang pertama itu tujuan pendidikan nasional Indonesia, kemudian tujuan institusional, kemudian tujuan mata pelajaran kurikuler, kemudian ada lagi di bawah itu yang keempat tujuan umum ya, tujuan instruksional umum. Kalau dulu namanya TIU ya. Jadi tujuan instruksional umum. Jadi pada pembelajaran itu tujuannya apa? Jadi saja umum apa? Jadi misalnya IPS kelas 6 SD. Ya. Tujuan apa? Mengetahui tentang provinsi yang ada di Sumatera misalnya kan. Itu tujuan umumnya ya. Tujuan instruktur umum. Dan ada lagi TIU-nya, TIK-nya, tujuan instruksional khusus. Misalnya menyebutkan nama ibu kota Provinsi Jambi atau menulis 3 nama yang ada di Sumatera. Itu ya. Nah, jadi itu dulu itu ada 5. Jadi yang paling bawah itu di tahap guru, yaitu tujuan instruktur khusus, dan ada TIU ya, tujuan struktur umum, dan ada tujuan mata pelajaran, dan ada tujuan kelembagaan ya, dan ada tujuan nasional pendidikan Indonesia. Jelas dulu tuh ada alurnya ya. Jadi kita ada ragu-ragu. Sejalan waktu yang di kelas itu diganti ya. Jadi tujuan instruktur itu diganti dengan tujuan pembelajaran. Jadi ada TPU, ada TPK ya, ada tujuan pembelajaran umum, ada tujuan pembelajaran khusus ya. Nah, itu. Seiring berjalan ya berganti lagi bermacam-macam kurikulum ya. Gantilah. TIU itu ganti nama, TIK itu ganti nama, kemudian Menteri Pelajaran ganti nama, kemudian alur ganti nama. Udah. Apalagi kami nih yang sudah menjadi guru 35 tahun, 40 tahun, umur 50, 55 hampir pensiun ya. Itu rumit sekali memahaminya ya. Mentransfer, kemudian mengganti memahami nama-nama itu. Bukan kami bermaksud tidak mau tahu atau malas belajar. Tapi memang dalam kehidupan kami kalau sudah umur 50, 55, 56 itu hanya di sekolah aja kami yang ada waktu untuk fokus kepada pembelajaran. Kalau sudah pulang itu ya macam-macam lah. Ya cucu, ya anak, ya udah badan capek, udah sakit-sakitan. Jadi otak tuh udah penuh dengan pemikiran-pemikiran yang luar itu ya. Jadi ini masukan bagi para yang membuat kurikulum ya, kalau bisa besok itu nama-nama istilah itu tetaplah pakai istilah-istilah yang familiar bagi guru-guru ini, yang tidak perlu lagi gonta-ganti nama istilah, tapi guru sudah bisa. Kalau mau ganti, kalau mau perbaiki itu sesuatu yang substansial ya, substansif terhadap bagaimana supaya anak itu bisa pintar, bagus, bermoral ya. Jadi substansinya itu adalah kepada tujuannya itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak Indonesia ini pintar, kemudian berakhlak, beradab, hormat, kemudian semangat, kemudian punya jiwa berjuang, semangat untuk selalu belajar. Jadi itu bagaimana materi pelajaran itu dimasuki dengan hal-hal seperti itu, dan bagaimana pula metode dalam pembelajaran penyampaiannya. Jadi istilah-istilah itu ada kaitannya dengan apa? Dengan mutu pendidikan. Istilah ada TP, kemudian ada ini itu macam-macam yang bikin para guru nih bingung di bawahnya. Bahkan udah berjalan berapa tahun kurikulum itu guru belum paham itu, kemudian udah ganti lagi kurikulum. Ya. Jadi itu tak usah diganti-ganti, tetaplah pakai lama. Kalau mau memperbaiki itu, perbaiki ya substansinya, nilai pendidikan itu tujuannya Indonesia ini mau diarahkan kemana. Kemudian baru disusupi, diperbaiki materi-materi pelajarannya itu. Oke ya, selama 31 tahun saya jadi guru ya.
menurut saya itu tak ada yang lebih baik daripada kurikulum KTSP itu ya, KTSP. Kurikulum tingkat satu pendidikan. Itu memang luar biasa bagusnya. Di mana guru diberi peluang yang sebesar-besarnya untuk mengadakan semacam perbaikan, ya, kolaborasi atau punya ide-ide dalam baik itu penyampaian atau itu menambah, mengurang materi supaya pembelajaran betul-betul bisa berhasil untuk anak-anak ke depannya. Kemudian setelah itu diganti lagi dengan materi pelajaran kurikulum 13. Habis itu diganti lagi dengan kurikulum merdeka ya. Dan perubahannya itu saya lihat itu tidak mengarah kepada substansi untuk tujuan pembelajaran Indonesia, tak ada ya. Yang berubah itu hanya alurnya, dokumennya ya. Udahlah, kami guru ini udah banyak betul dokumen-dokumen yang harus kau buat ya. Jadi ke depan itu bagaimana kami guru ini fokus kepada pembelajaran ya, fokus pada pembelajaran agar anak-anak kita ini ya, ke depannya menjadi anak-anak yang baik, yang bisa berjuang, kemudian bersaing, hebat, semangat. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana supaya anak-anak Indonesia ini menjadi self-government, memimpin dirinya sendiri ke arah lebih baik. Kemudian juga long life of education ya. Bagaimana anak-anak itu punya jiwa belajar dan selalu belajar. Dia itu mandiri ya. Tak ada guru dia belajar ya. Karena fasilitas belajar sekarang itu sudah bersebaran di mana-mana. Dengan buka aja Google, tanya aja Google, mau tanya apa aja bisa di situ. Jadi itu. Jadi guru sekarang itu guru tidak lagi membutuhkan guru yang sangat pintar, tapi guru yang punya keinginan, yang punya misi visi agar anak-anaknya itu pintar. Anak-anak itu punya jiwa ingin pintar, menyadari kalau dia itu tidak tahu, tidak bodoh, kemudian dia ingin pintar dan ingin lebih baik ke depannya. Jadi hari ini hari guru ya. Jadi harapan saya sebagai guru ya, yang sudah 31 tahun jadi guru ini dan sekarang udah hari umur 54 ya. Jadi untuk guru-guru itu dikurangilah bermacam-macam dokumen-dokumen yang harus dibuat ya. Dikurangi memakai aplikasi-aplikasi yang bisa membuat guru itu tidak lagi fokus pada kelas ya. Sehingga guru itu banyak aplikasi ini, aplikasi itu, dokumen ini sehingga sebagian tersita waktunya untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak ada kaitan dengan substansi daripada tujuan pembelajaran itu. Nah, jadi kalau guru sudah banyak kegiatan yang tidak ada kaitan dengan dengan kegiatan belajar mengajar, ya jadi lama-kelamaan nanti ya pendidikan kita jelas berpengaruh tujuannya, karena guru tidak lagi fokus kepada kelas ya, pada siswa dalam memberikan bimbingan pengajaran agar anak-anak itu menjadi lebih baik ya. Oke, kalau menurut saya itu guru ya tidak mesti dicekoki atau diintimidasi atau dipaksa untuk mengajar supaya anak itu pintar. Pintar itu tidak masuk dalam kategori 5 besar yang pengaruhi orang bersukses ya. Pintar itu nomor berapa? Nomor 36. Tidak masuk ya. Ya, orang pintar itu banyak yang gagal. Yang sukses itu malah orang yang punya jiwa semangat berjuang ya, pantang mundur ya. Nah, bagaimana kita membuat anak-anak itu berjiwa pantang mundur ya. Kemudian selalu bisa menyelesaikan semua masalah dengan dengan bagus ya. Nah, tentunya situ perlu dilatih ya, perbimbingan dari guru. Termasuk juga masalah besar yang kita hadapi sekarang adalah anak-anak bisa membaca, bisa menulis, tapi tidak paham apa yang dibaca, apa yang tulis ya. Nah, itu mesti dilatih, mesti diajarkan. Terus ya, tidak mau guru duduk di kantor menyelesaikan bermacam-macam dokumen atau menyelesaikan beberapa aplikasi. Tapi guru memang betul-betul di depan kelas, membimbing, mengarahkan, mengajar, melatih anak-anak itu memang betul-betul menguasai apa yang ingin
mereka kuasai ya. Jadi itu kekurangan kita itu di literasi membaca. Anak pandai baca tapi tidak bisa memaknai, memahami apa yang dibaca mereka. Mungkin itu termasuk salah satu hal yang mesti kita perhatikan untuk perbaikan kurikulum ke depan ya. Bagaimana anak itu bisa membaca, berlatih bahasa Indonesia atau matematika, bisa belajar matematika, menemukan jawaban matematika, kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan pintar di kelas, tapi juga pintar di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ya, dari sisi mata pelajaran itu berubah-ubah juga. Ya. Dulu mata pelajaran PMP ya. PMP itu sejak saya sekolah sampai saya ngajar tahun 2000 itu masih ada PMP ya. Pendidikan Moral Pancasila. Saya kira itu udah paling bagus ya. Pendidikan Moral Pancasila. Karena di situ diajarkan bagaimana moral Pancasila itu dan bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu diterapkan. Nilai Pancasila 1 ada 1 2 3 4 sekian. Bagaimana terapkan nilai Pancasila kedua ya. Bagaimana 1 2 3 sekian itu diterapkan sampai Pancasila kelima itu ya. Kemudian adil beradab mana bagaimana yang beradab itu, bagaimana adil itu ya, sebutkan 1 2 3. Bagaimana aplikasinya. Kemudian seiring berjalan ganti ya. Ganti dengan PPKN. Pendidikan ya. PPKN ya. Pendidikan ya kewarganegaraan ya. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, jadi Pancasila dan kewarganegaraan. Itu udah dua situ ya. Ada Pancasilanya, juga ada IPS-nya. Dulu tuh bingung tuh. Mana yang IPS, mana yang Pancasila ya. Ada Pancasila nilai-nilainya, ada juga sosialnya. Dulu bingung, anak-anak pun bingung. Ini Pak kita ini belajar Pancasila atau IPS Pak? Nah, saya bingung juga ya. Itu ya. Jadi PPKN ya, Pancasila, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Udah itu, setelah itu hilang, tinggal PKN ya. PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Pancasilanya hilang ya. Hilang waktu itu, tak ada lagi Pancasila. Waktu kurikulum K13 itu Pancasilanya hilang. Tinggal lagi PKN, Pendidikan Kewarganegaraan ya, Pancasilanya hilang. Saya protes tuh, di mana-mana saya nulis itu, saya baca tuh. Nah, sekarang balik lagi di kurikulum Merdeka ini jadi PP ya. Pendidikan Pancasila. Kenapa tidak balik lagi ke PMP? Pendidikan Moral Pancasila. Kok susah amat yang balik ke situ? Saya khawatir ada perasaan para pakar ya, para pejabat atau yang sekarang megang kekuasaan itu menganggap mudah-mudahan tidak seperti ini. Saya khawatir ilmu mereka yang paling bagus diterapkan, tapi tidak juga kan. Ternyata mereka yang dulu membuat kurikulum itu sekarang diganti sama orang. Nah, itu menunjukkan bahwa kepakaran mereka bisa di-cancel atau ditutup oleh kepakaran mereka sendiri sekarang ya. Nah, jadi menurut saya itu ya, apa kalau yang bagus dulu itu diambil ya. Jadi mata pelajaran PP itu jadi PMP aja ya. Pendidikan Moral Pancasila. Memang betul-betul pendidikannya, moralnya ya. Kalau bisa gimana diaplikasikan moral Pancasila itu supaya anak-anak kita ini betul-betul menjadi manusia yang Pancasilais ya. Nah, tentunya agama memang tidak bisa dinomorduakan ya, agama nomor 1. Tapi Pancasila insya Allah itu sudah mengadopsi dari berbagai kehidupan beragama ya, terutama Islam ya. Banyak diadopsi situ ya. Termasuk sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu menunjukkan ya, adopsi dari agama ya. Karena manusia itu tidak boleh tidak beragama ya. Oke, mudah-mudahan ya cuap-cuap saya ini apa namanya itu? Apakah rintian apa cuap-cuap ada atau obrolan sambil ngopi aja lah ya. Mudah-mudahan ada yang mendengar dari pihak yang punya kapasitas dalam kurikulum ini
mendengar. Mari kita sama-sama memperbaiki kurikulum Indonesia ini sebagai agar Indonesia ini ke depan menjadi baik. Memperbaiki ya, bukan mengganti, tapi memperbaiki. Oke, selamat Hari Guru. Senantiasa kita sehat semangat dalam lindungan, bimbingan, dan ridho Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.